Ya, terima kasih Ibu Mastri dan Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Malam tentang sebuah tema, kita belajar tentang sebuah tema yang cukup unik. Ya, perikop ini cukup unik, luar biasa karena berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Nah, malam hari ini kita akan membaca 1 Korintus 15 dari 15 ayat 50 sampai dengan 55. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang binasa. Katakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati yang akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Ayat 53. Binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ini adalah pasal yang sangat panjang, sehingga kita perlu tahu apa yang menjadi dan bagaimana Paulus membangun argumentasi demi argumentasi, ya, untuk menjawab akan setiap persoalan atau pertanyaan yang disampaikan pada waktu itu oleh jemaat di Korintus. Nah, yang menjadi persoalan ini sebenarnya ada di ayat yang ke-12, yaitu sebagian jemaat percaya akan kebangkitan orang mati, ya. Jadi mereka menolak orang mati. Mereka menolak. Makanya Paulus ayat 31 ayat 32 bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, mereka dinasihati, diperingatkan untuk tidak menjadi sesat. Secara saudara, persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat Korintus adalah mereka bukan tidak percaya kebangkitan orang mati, tapi mereka tidak percaya kebangkitan tubuh. Nah, jadi mereka itu sulit untuk memahami kebangkitan tubuh. Putus, Pak. Mereka menolak kebangkitan orang mati. Kalau kita mencoba untuk memahami cara berpikir mereka yang dipengaruhi oleh dualisme Yunani, dalam konsep dualisme Yunani di dua kategori. Yang pertama, material, ya. Yang pertama itu material, berarti material ini jelek, ini buruk, ini tidak sempurna. Yang kedua itu non material, ini adalah baik, ini adalah yang sempurna, ini adalah yang kekal. Nah, pada waktu melihat manusia, manusia itu dibagi menjadi dua kategori. Manusia adalah keberadaan yang memiliki material, berarti ini jahat. Tubuh dan daging itu jahat. Nah,
Putus, Pak. adalah sesuatu yang baik, yang Videonya dimatikan aja, Pak. halo. Ya, jelas, Pak. Lanjut. Nah, Yunani itu segala sesuatu manusia itu dibagi menjadi atau dua kategori. Yang pertama, material. Itu berarti jelek, buruk, tidak sempurna. Lalu yang kedua, itu adalah non-material. Ini adalah yang baik, yang sempurna. Jadi pada waktu material yang artinya jiwa atau roh, dan yang itu dianggap benar atau baik. Nah, pada waktu orang melihat manusia dengan konsep dualisme seperti ini, maka mereka menganggap jiwa atau roh adalah sesuatu yang baik yang terpenjara dalam sesuatu yang buruk. Kapan jiwa atau tubuh ini bisa pada waktu kematian. Jadi pada waktu kita akan mati, tubuh kita ini akan hancur, jiwa atau roh kita ini akan dinantikan oleh roh. Begini, saudara, kamu nanti kalau mati yang kedua, Tuhan akan memberikan kepadamu tubuh yang baru. Begitu dengar kata tubuh yang baru, mereka sukar untuk menerima. Bagaimana mereka itu, menurut mereka itu adalah kabar yang buruk. Karena tubuh sesuatu yang tidak baik. Sehingga apa yang disebut kabar baik oleh Paulus sebetulnya adalah kabar yang buruk bagi mereka. Dengan konsep dualisme seperti ini, saudara, saya coba memberikan sebuah contoh begini, saudara. Ya, saya coba memberikan sebuah contoh. Saudara, kita diberi makanan yang paling kita sukai, makanan yang paling kita gemari, yang suka kita makan, ya, makanan kesukaan kita. Terserah, saudara bisa nyebut apa saja, ya. Tetapi nanti makanannya diletakkan di dalam pispot. Pispotnya ini baru, ya, pispotnya baru. Pispot itu adalah tempat untuk pipis. Makanya namanya pis dan pot. Nah, kalau saudara diberi makanan yang super enak, makanan kesukaan kegemaran kita, tetapi diletakkan di pis, mau makan atau tidak? Saudara pasti mikir kan, pispot ini nggak pernah dipakai, ini baru. Tetapi makan, tapi dalam pikiran kita ini sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau saya ganti gini, saudara, diletakkan di piring bekasnya orang, lebih baik pilih pispot baru atau piring, bahwa kalau pispot itu pasti negatif. Nah, kurang lebih jemaat di Korintus yang terpengaruh oleh dualisme Yunani punya pikiran yang sama. Jadi pada waktu mendengar kata tubuh mereka, ya, waktu mereka mendengar kata tubuh, mereka menganggap mengapa harus beri tubuh yang baru. Lalu mereka menganggap konsep itu tidak masuk akal. Kenapa? Yang sudah baik, yang sudah bebas, jiwa atau roh, ya, jiwa atau roh yang sudah bebas perlu ya. Material ini bisa ada lagi di, maka mereka menolak kebangkitan tubuh. Karena menolak kebangkitan tubuh berarti mereka menolak kebangkitan orang mati. Lalu yang perlu kita ingat sekarang adalah
Paulus menjelaskan bahwa Allah itu sudah memberi contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perubahan wujud dari perubahan wujud. Berarti tubuh kita sekarang nanti pun bisa berubah menjadi tanaman. Nah, biji bisa ditanam. Berarti ada perubahan dan Allah yang mengerjakan. Lalu Paulus menambahkan begini. Itu pasti ada jenis daging yang khusus. Ada macam-macam daging. Daging manusia, ada daging binatang. Binatang pun dibagi lagi. Bisa siapkan daging yang khusus. Makanya seharusnya mereka tidak sulit untuk menerima kebangkitan tubuh. Saudara, kita hidup sekarang ini ya karena ada tubuh. Kasih kita tubuh ini. Nanti kalau di dunia atau di keadaan yang spiritual, maka Allah akan menyediakan jenis tubuh yang berbeda. Seharusnya bagi mereka. Tapi mereka tetap tidak melihat. Di ayat yang ke-50 sampai 51 itu Paulus mengatakan demikian. Saudara-saudara, hendaklah inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam. Katakan ini kepadamu, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Saudara, di dalam taraf tertentu Paulus dan Paulus setuju dengan kesulitan itu. Ya, saudara, Paulus setuju dengan kesulitan itu. Bagaimana setuju? Yang material berada di dalam keberadaan yang non material. Paulus setuju. Daging dan darah memang tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Nah, mungkin berada di tempat atau dalam keberadaan yang tidak dapat binasa. Kesulitannya Paulus di sini kan. Jadi Paulus berusaha untuk mengerti kesulitan orang lain. Tetapi bedanya Paulus dengan jemaat Korintus yang menolak kebangkitan bedanya begini. Kesulitannya beda. Mereka ini spiritual. Kok bisa? Gak bukankah diberi tubuh yang jahat lagi? Mereka akhirnya berkata begini, aduh ini kalau konsepnya seperti ini tidak masuk akal, mari kita tolak saja. Tapi berikan solusi. Memang yang mati ini tidak berada di yang tidak mati. Apa solusinya, saudara? Adalah perubahan. Kesulitannya sama. Saya masih ingat waktu saya masih di kampung, saya pernah menjabat sebagai ketua panitia pemuda. Ya, saya menjadi pengurus pemuda di gereja kami. Lalu pada salah satu pelatihan untuk mengetahui akan anak-anak muda yang ada waktu itu yang kita calonkan untuk menjadi pengurus-pengurus gereja, pengurus-pengurus pemuda, ya, yang mampu dan yang tidak mampu menjadi pengurus, kita beri tugas, ya. Kita memberi satu tugas untuk mereka kerjakan, mereka selesaikan. Nah, saya diberi tugas oleh gembala saya untuk memberikan persoalan kepada kandidat-kandidat orang-orang yang mau dicalonkan. Ya, ada sebuah persoalan untuk berpikir. Lalu yang saya lakukan adalah saya membawa mereka keluar dari gedung gereja, lalu saya membawa mereka untuk
menunjukkan kepada mereka sebuah tempat atau sebuah batang pohon yang besar. Ya, yang ada pohon yang besar, ada batangnya jatuh di tempat di tengah-tengah jalan raya. Lalu saya berdiri di depan pohon itu dan mereka juga berdiri di kalian harus berada di belakang pohon ini. Ya, dalam 1 menit pohon ini harus ada di belakang kalian. Saya menghitung dari sekarang 1, 2, dan 3. Mereka mulai. Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka menggeser batang pohon yang besar itu. Ya, mereka menggeser. Ya, pada waktu mau geser pohon itu, saya sudah katakan bahwa waktunya sudah selesai. Sudah 1 menit. Mereka bilang nggak mungkin bisa selesai dalam waktu 1 menit. Saya bilang bisa. Ya, mereka minta itu kan supaya kalian itu berada di belakangnya. Kan ada 2 cara untuk mengerjakannya. Cara yang digeser betul. Tetapi itu kan memakan waktu yang lama. Cara yang kedua, orangnya yang lebih gampang orang yang bergeser daripada menggeser pohonnya yang besar itu. Kesulitannya sama, cara menanganinya berbeda. Nah, saudara-saudara, Paulus melihat kesulitan di jemaat Korintus ini masuk akal. Ya, masuk akal banget. Bagaimana bisa yang material ada di dunia yang spiritual? Ya. Bagaimana sesuatu keberadaan yang tidak dapat mati? Ini memusingkan dan saya bisa memahami ini, saudara. Kenapa itu memusingkan? Ya, tetapi Paulus memberi solusinya. Solusinya itu adalah sebuah misteri. Ya, sebuah misteri. Kalau dalam bahasa Indonesia menerjemahkan begini, aku memberitahukan kepadamu sebuah rahasia. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia dengan rahasia. Tapi ini sebenarnya kurang pas. Ya, kurang pas. Rahasia tahu ya gitu ya, saudara ya. Rahasia kok dikasih tahu. Nah, bahasa Inggrisnya tidak ada satupun yang diterjemahkan dengan rahasia. Dalam bahasa Inggris itu terjemahnya secret. Ya. Bukan secret, tapi misteri. Ya. Nah, misterion itu apa sih? Misterion itu begini, dulu tersembunyi, lama-lama dibuka, itu namanya misterion. Nah, untuk membuka ini, di dalam semua ya. Jadi di dalam Alkitab kata misterion itu berkaitan dengan Kristus. Jadi apa yang dahulu masih tersembunyi, perlahan-lahan Tuhan itu buka di dalam Kristus. Sehingga kalau kita memahami misteri itu, rencana-rencana Allah yang dahulu cuma disembunyikan, lalu dibuka pelan-pelan, nanti pembukaan yang jelas ada di dalam Kristus Yesus. Dan ini perlu Paulus kehidupan setelah kematian. Mereka punya, saudara. Walaupun tidak seseragam, misalnya dalam lingkungan orang-orang Yahudi, mereka percaya begini, orang mati nanti akhir zaman akan dibangkitkan. Saudara ingat ya, di dalam Yohanes pasal 11, waktu Lazarus itu mati, Tuhan berkata kepada Marta, saudaranya. Marta berkata, ya Tuhan, dia bangkit di akhir zaman. Mereka punya konsep kehidupan setelah kematian. Nah, mereka menerangkannya berbeda. Ada tulisan Yahudi kuno di dalam surat 2 Baruk. Tapi ini tidak masuk di dalam kanonisasi Alkitab kita. Tapi ada satu tulisan ya di dalam satu surat namanya, misalnya mereka mengatakan demikian, tubuh kita yang sekarang ini jadi pada waktu surga turun, misalnya pada waktu Allah memerintah di tengah umatnya, maka tubuh kita persis sama dengan apa yang ada di sana. Dan Paulus menolak gagasan ini. Ya, Paulus tidak menyetujui gagasan ini. Bagi Paulus
mengenai harus ada pembaharuannya. Ada seorang pemikir Yahudi itu namanya Philo. Philo ini pada abad pertama dia memberikan penjelasan yang berbeda. Philo ini tinggal di luar Palestina, di luar Israel. Kata Palestina bukan berarti Palestina yang sekarang ya. Ini merujuk pada seluruh daerah pada waktu itu. Nah, dia tinggal di luar, tinggal di Alexandria. Maka dia bersentuhan filsafat Yunani yang sifatnya dualistik. Maka menurut Philo menerangkan begini, saudara. Pada waktu mati, kita akan hancur. Lalu jiwa atau roh kita bebas berkelana. Itulah yang disebut dengan kebangkitan. Dan Paulus menolak ide ini. Kalau jiwa atau tubuh sekedar bebas, itu namanya bukan kebangkitan. Namanya kebangkitan menurut Paulus berarti kebangkitan tubuh. Dan itulah keunikan daripada kekristenan. Keunikan kekristenan kita diajarkan kebangkitan. Mana itu bisa terjadi, saudara? Harus ada perubahan. Jadi tubuh kita yang sekarang akan mengalami perubahan. Sekarang kita akan lihat, saudara, saya akan mengajak saudara untuk kita melihat 5 karakteristik perubahan itu. Dari tubuh yang sekarang akan menjadi tubuh kebangkitan, ada tubuh kemuliaan. Ya, itu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, melalui kuasa ilahi. Saya baca ulang ayat yang ke-50 dan 51. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Saudara, karakteristik yang ya, saudara, akan diubah. Ada kata-kata akan diubah, itu bentuknya pasif, ya, itu bentuknya pasif dan tidak diberi keterangan apa. Ya, kalau dalam tata bahasa Yunani model-model seperti ini itu namanya ilahi. Pasif ilahi karena diasumsikan bahwa jadi ketika Paulus mengatakan kita semua akan diubahkan, pembacanya harus melanjutkan di dalam otaknya sendiri. Ya. Jadi ketika Paulus berkata kita semua dalam spontanitas, dalam pikiran mereka, dalam otak mereka, mereka harus melanjutkan oleh Allah. Jadi kita diubahkan oleh Allah. Kita semua akan diubahkan oleh Allah. Perubahan tubuh kita nanti bukan terjadi secara natural. Bukan terjadi secara alamiah. Tidak terjadi secara mekanik otomatis. Tidak. Tapi dikerjakan oleh Allah. Allah yang mengubah tubuh kita dan kita tidak memberi andil apa-apa pada perubahan itu. Makanya Tuhan tidak pernah tanya kita. Nanti kamu mau tubuh yang baru seperti apa? Ya, kamu mau isi formulir, mau minta speknya seperti apa? Saudara nggak bisa pesan. Nanti kalau saudara bisa pesan kan susah. Ya, nah, nanti Tuhan yang susah. Ya. Seperti nah, itu nantinya kita semua seragam dan kurang kreatif begitu ya. Nah, kita tidak akan dilibatkan sama sekali. Nanti semua dikerjakan oleh Allah. Dan itulah karakteristik yang pertama, yaitu terjadi melalui kuasa ilahi. Yang kedua, ya, ada kata-kata dalam sekejap mata. Ya, dalam sekejap dengan kedipan mata. Makanya di dalam bahasa Inggris itu terjemahannya jelas sekali. Dalam sekejap, cepat sekali.
Tapi saya suka dengan bahan mereka pakai kata en atomo, ya, en atom. Kalau saudara pernah belajar, dengar istilah atom, ya, pernah dengar istilah atom, pasti pernah ya. Saudara yang suka fisika pasti tahulah istilah atom. Kalau saudara tidak suka dengan fisika tapi suka belanja, juga pasti istilah atom tahu, ya. Tapi itu maksud saya, ya. Saya bukan bicara tentang pasar atom yang ada di Surabaya, tapi saya berbicara tentang sesuatu yang lain, ya. Atom itu dulu dipahaminya begini, saudara, di fisika. Bagian yang terkecil dari, walaupun sekarang berubah, kuat. Jangan tanya bahwa kuat itu apa ya? Itu sulit didefinisikan dengan fisika zaman modern sekarang ini. Nah, atom itu artinya begini, saudara. Sesuatu yang tidak bisa direduksi. Bisa dipecahkan, itu namanya atom. Nah, kalau saudara memakai kata atom dalam kaitannya dengan waktu, saya mungkin dalam sekejap itu mungkin terlalu lama sekali ya, lama kali. Karena sekejap mata itu masih bisa dibagi lagi. Orang kedipnya kan berbeda-beda. Kedipnya berbeda-beda. Makanya ada orang yang ikut lomba, ya, melihat tatapan mata tanpa berkedip, ya. Orang melihat tanpa berkedip. Pernah saudara lihat nggak? Saya pernah ikut lomba seperti itu, saudara. Walaupun perih, ya, nggak kedip, ya. Karena kalau kedip kita pasti kalah, ya. Kita tidak bisa mendapatkan hadiah. Nah, saudara, atomos itu kalau dikaitkan dengan waktu maka singkat yang tidak bisa disingkat lagi, itu namanya atomos. Kalau misalnya terjadi dalam kedipan mata, perubahan itu terjadi. Apakah saudara pernah menemukan begitu? Sebuah peristiwa, sebuah perubahan terjadi dalam sekejap mata. Apa kira-kira pengalaman saudara? Kedip mata sekejap hilang. Saya tidak pernah ketemu kedip langsung ada perubahan, saya nggak pernah lihat. Nggak tahu kalau saudara, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau berdoa terus buka mata, perubahan terjadi sering saya lihat. Waktu ada di kampus teologi, waktu ada di kampus Alkitab, sekolah Alkitab, ya, ya, terutama waktu makan ya saudara-saudara, ya. Kalau kita ngambil ayam yang besar, itu lalu kita berdoa dan kita tidak berjaga-jaga, maka begitu kita buka mata, dagingnya berubah jadi yang lebih kecil, ya. Makanya itu semua orang yang berada di kampus Alkitab itu berdoanya mesti harus Alkitabiah, berdoa dan berjaga-jaga. Sebab kalau nggak berjaga-jaga itu mukjizat terjadi, saudara. Bisa terjadi, saudara. Ya, sekejap mata. Kalau terjadi dalam sekejap mata, itu berarti Tuhan Allah yang mengerjakan. Nah, ini masih terlalu lama sebetulnya. Ya, Allah bisa mengubah segala sesuatu dalam sekejap. Itulah karakteristik. Nah, saudara, jadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua, ya, pada saat kedatangan Yesus yang kedua, dalam ayat yang ke-52 kata sambungannya dia bilang begini, pada waktu yang terakhir, ya, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita
karakteristik yang ketiga ini adalah perubahan ini terjadi pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Kita melihat ayat yang ke-52 ini, saudara. Kita melihat ada kata bunyi nafiri. Ya, ada kata bunyi nafiri. Nah, saudara-saudara harus ingat bahwa orang-orang Yahudi atau orang-orang yang lain yang terbiasa dengan kitab suci pasti langsung tahu. Karena yang namanya sangkakala berbunyi itu artinya Tuhan datang di akhir zaman untuk menghakimi. Ya. Jadi di dalam konsep perjanjian lama, konsep ini muncul berkali-kali dalam kitab Yoel contohnya, dan juga di dalam kitab para nabi. Nanti Tuhan akan datang, ya. Nanti Tuhan akan datang diiringi dengan tiupan sangkakala. Dan di dalam perjanjian baru, seringkali kita dikaitkan juga 24 contohnya, ya. Tuhan Yesus datang bersama. Nanti pada waktu Yesus datang, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 mengatakan akan ada tiupan sangkakala. Jadi Yahudi itu sudah hafal, saudara. Jadi kalau ada bunyi tiupan sangkakala terakhir, mereka itu mengharapkan, oh itu berarti Tuhan akan datang. Sama seperti contoh, ya, contoh kita orang Indonesia, saudara. Kita orang Indonesia ini luar biasa, saudara. Ya, kita ini kan punya kebiasaan, kalau apalagi kalau kita, saudara, kalau bunyi ada bunyi, kita itu sudah bisa tahu itu penjual nasi goreng atau bakmi atau tahu campur. Itu jenis ketokannya, ya. Jadi ketokan jenis ketokan ada yang bilang wah bukan, itu tahu campur itu kalau ketokan. Jadi orang yang beli itu bisa sudah hafal ketukannya itu, saudara. Ya, ketukannya itu kalau tahu telur ketukannya 6/8 contohnya, ya. Atau yang ini 3/4, oh, berarti ini yang datang, saudara. Tapi kalau dia nggak bisa nangkap-nangkap, saudara. Kalau bunyi kotokan mie goreng atau nasi goreng atau bakmi goreng atau macam-macam yang kita ini, jadi ada bunyi tertentu yang kita sudah tahu itu apa isinya, apa yang ada, ya, apa yang datang. Kita bisa mengerti karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, orang Yahudi kalau dibilang sangkakala terakhir, mereka sudah tahu itu waktunya Tuhan datang kedua kali. Tapi ada persoalan di ayat ini, saudara. Karena Paulus bilang begini, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan ubah. Saudaraku, beberapa orang mengatakan dia masih hidup, tapi ternyata dia mati. Tuhan belum datang-datang juga. Makanya orang-orang liberal itu mengumpulkan satu teori gini, saudara. Jadi ada teori yang disampaikan, diajarkan orang-orang oleh orang-orang liberal, itu mereka mengatakan gini, the delay of parousia atau penundaan mengatakan begini, nanti semua orang yang mati akan dibangkitkan, atau dalam istilah yang dipakai persis di sini adalah dia mengatakan nanti dalam keadaan yang mati, ya, dalam keadaan yang mati, orang yang mati mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang biasa dan kita semua diubah. Menurut saya, saudara, ini tidak berbicara tentang the delay of parousia atau penundaan kedatangan Yesus yang kedua kali. Penjelasannya panjang lebar, saudara, tapi saya kasih penjelasan yang tidak lebar. Yang paling sederhana begini penjelasannya. Paulus ini kan sedang membicarakan tentang dua kategori orang.
orang mati maupun orang hidup, semua akan diubah. Perhatikan kalimat saya, saudara. Baik orang mati maupun orang yang hidup pada saat kedatangan Yesus, semua akan diubah. Nah, sekarang kan Paulus harus memilih. Dia menempatkan dirinya di kategori yang mana. Dan ini mungkin ya, yang begini, saudara. Jadi semua orang yang mati seperti saya contohnya, yang hidup, gitu kan? Kita semua akan diubah. Yang nggak mungkin. Lalu kalau memang cuma ada dua kategori, yang mati, yang sudah mati dan yang masih hidup, jadi tidak usah kita dilebih-lebihkan seolah-olah Paulus ini menubuatkan Yesus datang segera pada zamannya, tapi nubuatannya itu meleset gitu menurut saya. Ya, menurut saya ini keliru, saudara. Ini hanya salah satu cara kelompok itu, ya dua kelompok itu contohnya, saudara yang biasa menulis, saudara. Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Biasanya kita memakai kata ganti kata mereka. Ya, karena kita menuliskan tentang orang-orang yang belum percaya atau belum mengenal Tuhan. Ya. Sebaliknya, saya seumpama menuliskan tentang orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Saya menuliskan tentang kisah hidup seseorang yang percaya Tuhan. Atau orang-orang yang saat ini percaya kepada Yesus Kristus. Maka saya memakai kata ganti kita. Karena bagaimanapun sebagai penulis, saya ini harus menggolongkan diri saya. Menggolongkan dirinya pada yang hidup. Jadi ini bukan persoalan yang perlu dibesar-besarkan. Kita semua akan diubah pada waktu Yesus datang kedua kali. Pada waktu kita mati, belum diberi tubuh kebangkitan. Ya. Belum diberi tubuh kebangkitan. Ya, kita langsung ke sorga. Atau roh kita ke sorga. Tapi belum diberi tubuh kebangkitan. Jangan bilang diajar di beberapa tempat atau beberapa aliran. Kita ini ada di tempat penantian. Jadi kita nanti menunggu panggilan boarding, baru kita masuk ke sorga. Karena tempatnya itu tempat penantian. Saudara perlu ingat baik-baik. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia berbicara apa kepada salah satu penyamun. Dia bilang begini, saudara. Hari sama-sama dengan aku di maka saudara ingatkan orang itu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Waktu sorga ke tingkat 3. Kata sorga di sana adalah kata Firdaus. Jadi kita ini kalau mati langsung ke sorga. Tidak perlu di tempat penantian. Apalagi ditambahin lagi di tempat penantian itu gak ngapa-ngapain, saudara. Ya, jadi konsep penantian gitu, mati langsung masuk surga. Walaupun kalau saya tanya mau masuk surga sekarang, mungkin ada orang yang berpikir nggak apa, amin ya, karena takut mati, saudara. Tapi saudara harus amin dulu, karena kalau kita mati kita langsung masuk surga, tubuhnya belum. Nanti semua yang sudah mati maupun yang masih hidup langsung diubah, tubuhnya jadi tubuh kemuliaan. Inilah yang luar biasa. Tuhan nanti menggantinya berbarengan semua. Bersamaan diganti. Kenapa harus bersamaan? Sebab kalau sekarang mati langsung nanti orangnya iri hati, saudara. Sama yang mati belakangan. Karena tubuhnya itu tambah lama tambah bagus. Nah itu sebetulnya memberitahukan kepada kita bahwa walaupun kita mati duluan
atau kita mati, masih hidup pada saat kedatangan Tuhan, tidak ada bedanya. Karena kita semua diubah. Saudara, karakteristik yang keempat, selain terjadi melalui kuasa ilahi, selain terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yang keempat adalah terjadi secara antara tubuh yang lama dan tubuh yang baru. Ada kesinambungan antara tubuh yang lama dan tubuh yang baru. Ayat 53 dan 54. Ayat 53 dan 54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 50. Ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, saudara, yang keempat ini saya katakan tadi bahwa terjadi secara dan tubuh yang baru. Ya, ada kesinambungan. Nah, kata yang dipakai oleh Paulus itu dengan sangat cermat, yaitu kata mengenakan. Kalau ini kata yang dipakai adalah enduo. Jadi kata yang dipakai oleh di dalam terjemahan bahasa Yunaninya adalah enduo. Ya, itu kata yang biasa dipakai untuk pakaian, saudara. Ya, kata yang dipakai untuk pakaian. Ya, kata yang dipakai untuk pakaian. Jadi kalau saudara dengar kata enduo, itu kata yang sebenarnya ya, kata mengenakan juga. Ya, tubuh kita sekarang nanti kita akan mengenakan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh yang kekal. Nah, kata mengenakan dalam sama, tetapi di dalam bahasa Yunaninya berbeda. Di 2 Korintus pasal 5 lebih jelas, ya, lebih jelas karena kata yang dipakai bukan hanya enduo, tetapi kata yang dipakai adalah ependuo, ya. Kata yang dipakai adalah ependuo. Nah, ependuo itu artinya apa, saudara? Ependuo itu artinya sesuatu yang lain, ya, ya, mengenakan di atas sesuatu yang lain. Kalau pakai gambarannya begini, saudara, ya, kata kalau pakai gambarannya itu mengenakan berarti tubuh kita yang lama itu masih ada keterkaitan dengan yang baru, cuman ditambah sesuatu yang baru. Nah, sayangnya Paulus itu tidak menerangkan seberapa jauh tubuh yang lama ini akan ada di sana. Seberapa jauh Paulus tidak beritahukan, tapi dari tubuh kebangkitan Yesus kita bisa tahu ada kesinambungan, ada ketidaksinambungan. Ada kesinambungan itu jelas, saudara. Waktu Yesus datang di tengah murid-muridnya, mereka terkunci semua di dalam satu ruangan. Sangat ketakutan, saudara. Mengunci diri di dalam satu ruangan karena ketakutan, saudara. Ya. Lalu Yesus tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka dan mereka berkata, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-muridnya langsung tahu, saudara, kalau itu Yesus. Bayangkan enggak sih? Kita bisa bayangkan, seandainya Yesus tiba-tiba ada di tengah, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid gak mungkin. Mereka langsung tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus menunjukkan, ini loh luka-lukaku. Berarti memang ada kaitan, ada kesinambungan, tapi juga ada ketidaksinambungan. Kenapa saya katakan demikian? Coba saudara ingat lagi, Yesus itu kan bisa menembus dinding. Ya, pada waktu kubur Yesus kosong, pintu kubur itu terbuka. Itu tujuannya untuk apa sih? Supaya Yesus bisa keluar, atau supaya murid-murid bisa masuk.
Kalau pintunya itu tidak bisa bangkit enggak? Pasti bisa bangkit ya. Kenapa pintunya tetap dibuka oleh malaikat? Ya, itu bukan supaya Yesus bisa keluar. Bisa langsung bisa masuk, berarti ada sebuah perubahan di sana. Dan waktu jalan bersama dengan dua orang muridnya menuju jalan Emmaus, di jalan Emmaus, murid-muridnya tidak bisa langsung mengenali Yesus. Berarti ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, sekali lagi kita tidak pernah tahu sejauh mana tubuh kita sekarang akan berada di sana. Begini, saudara. Saya bisa menjawab begini. Semua penyakit, semua kelemahan tubuh, kematian tidak ada lagi di sorga. Ya, saudara perlu mencatat ini baik-baik bahwa tubuh yang nanti kita pakai di sana di sorga seperti apa, itu Tuhan tidak pernah menjelaskan. Alkitab tidak menjelaskan. Paulus tidak mendefinisikan secara rinci di sini. Tapi saya bisa menjawab, saya bisa memberikan satu pernyataan. Semua penyakit ada lagi di sorga. Ya, saya pernah ditanya sama orang seperti ini, saudara. Saya pernah ditanya, Pak, engkong saya, kakek saya, cinta Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Pada waktu mati dia pikun, saudara. Ya, pada waktu mati dia pikun. Pada waktu di sorga pikun atau tidak, Pak Pendeta saya. Mereka dia tanya saya. Tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada penyakit, dan kalau sampai orang pikun di sorga itu pikun, saudara, itu bayangkan nggak sih kalau orang pikun di sana, saudara? Ya, semua orang di sorga lagi memuji Tuhan gitu kan, terus dia senggol, tanya, kita ini lagi ngapain sih? Lalu orangnya jawab, kita ini memuji Yesus Kristus. Ya, lalu dia tanya orang di sebelahnya lagi, Yesus Kristus itu siapa ya? Ya, nanti besok ya, itu ngerepotin banget semua penghuni surga ya, karena ada orang yang pikun, saudara, ya. Jadi saya yakin kalau kita sudah ada di surga, semua penyakit itu tidak. Pertanyaannya gini, saudara, orang nanti orang nanti mati umurnya berapa? Ya, orang nanti di surga umurnya berapa? Ya, itu sudah tidak penting. Kita ini di sini hanya tanya umur karena kita sudah punya sebuah kerangka. Ya, kita sudah punya suatu paradigma. Ya, orang hidup itu antara 70 sampai 80 tahun. Ya, gitu kan? Contohnya, orang meninggal di usia 50 tahun, lalu kita dengar, kita dengar orang meninggal usia 50 tahun, kita bilang kasihan ya, masih muda sudah mati, ya. Kita bilang masih muda sudah mati, ya kasihan sekali. Nanti kalau kita ketemu dengan orang yang usianya 100 tahun, 110 tahun, masih hidup, saudara bilang, enggak sungkan ya. Masih hidup ya, sudah lemah, sudah enggak bisa berdaya, ya. Belum juga. Jadi angka bahwa orang di dunia hidup itu antara 70 sampai 60. Ya. Makanya orang yang masih hidup usianya 80 tahun kita bilang begini, puji Tuhan, umur panjang. Ya, di sorga saudara tidak akan ada pengecekan KTP. Pak, putus. Nanti ya, semua orang Amerika bilang begini, ya satu Amerika ini ya hidungnya mancung, ya tingginya ya sekian, kulitnya ya sekian, ya itu tidak relevan dibicarakan.
hidung mancung, tingginya 170-an, itu tidak relevan di Amerika, biasa. Atau kalau saudara tinggal di Korea Selatan lalu saudara membanggakan ya istri, wah, istri saya kulitnya putih, ya. Ya semua orang Korea kulitnya putih, ya. Ya, itu tidak relevan dibicarakan di sana, ya. Saudara pasti mengerti maksud saya, ya. Sama nanti di sorga usia itu tidak relevan. Tapi sorga lagi. Tapi ada istirahat yang cukup, ya, menjaga tubuh kita supaya jangan dicemar, karena tubuh ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan nanti akan ada kesinambungan tubuh yang baru. Kita mengenakan yang baru, tapi yang lama tidak dimusnahkan sama sekali. Sejauh mana perpaduan antara yang lama lalu diubah menjadi yang baru, kita tidak pernah tahu. Alkitab tidak membuka itu. Nah, tubuh kebangkitan Yesus Kristus itu memberi ide kepada kita, kurang lebih nanti tubuh kita akan menjadi seperti itu, ya. Tapi seperti apa detailnya, ya kita nanti baru tahu setelah itu terjadi. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih, dari perubahan ini adalah perubahan itu pasti terjadi. Ayat 54. Dan sesudah yang binasa ini mengenang hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, karakteristik yang kelima, ada kata-kata genaplah. Paulus mengutip dari dua teks, yaitu dari Yesaya pasal 25 ayat 8, tapi ada perbedaan antara bahasa Indonesia ini. Dan kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada kata menelan, tapi dalam bahasa Ibrani ayat 8 ada kata menelan. Ya, Tuhan itu menelan maut untuk menunjukkan maut itu nggak ada apa-apanya. Ditelan itu kan berarti kecil, ya. Sesuatu yang kecil itu bisa dapat ditelan. Gambarannya saya suka sekali, saudara. Bukan Allah sekedar mengalahkan maut, ya. Kalau dia mengalahkan maut dengan cara ditendang, itu rasanya ya kayaknya ya berarti ada usaha yang besar. Tapi ini Allah itu menelan maut, saudara. Sampai tadi saya download bahasa Alkitab, ingin tahu ya bahasa Jawa apa ya. Saya diskusikan dengan istri saya, karena istri saya dari Kediri. Saya coba tanya dia, ini menelan itu sebenarnya bahasa Jawanya apa sih? Ya. Lalu bahasa Jawa, ya, ngemplok. Kelihatannya ini lebih bagus banget ya kalau saudara. Kalau ditelan itu perlu dimasukkan baru ditelan gitu kan. Kalau ngemplok itu saja langsung ditelan, langsung gitu kan. Ya. Saya malah penasaran kalau ya Bapak Ibu tahu bahasa Jawanya, nanti boleh kasih tahu saya. Tapi bahasa Indonesia tidak ada kata menelan. Bahasa Inggris menelan, bahasa Ibrani itu menelan. Nah, yang kedua yang dikutip oleh Paulus bukan hanya dari Yesaya 25 ayat 8, tetapi dari Hosea 13 ayat 14. Nah, di dalam pengutipan ini saya perlu jelaskan ada sedikit persoalan di sini, saudara. Kalau saya terangkan semua butuh waktu yang panjang, tapi kurang lebih begini solusinya. Tampaknya Paulus tampaknya waktu mengutip Yesaya maupun Hosea 13 ayat 14, Paulus tampaknya mengutip secara bebas.
Dan bukan cuma secara bebas, tapi dia mengutipnya itu dari dua tradisi teks yang berbeda, saudara. Dia gabungkan jadi satu. Ya, dia kemungkinan menggabungkan yang teks Ibrani dengan teks Septuaginta. Jadi untuk beberapa bagian ini mengambil Ibrani, salah satu tradisi, untuk bagian yang lain dia mengambil tradisi dari terjemahan, gabungkan dan menafsirkannya secara bebas, dan ini memang cukup wajar di Alkitab maupun di luar Alkitab. Ya, kalau orang sedang mengutip suatu itu benar-benar kutipan langsung, kalau saudara pernah menulis skripsi pasti tahu maksud saya. Kalau kutipan langsung ada tanda petiknya, ya, dan apa yang ada di sumber itu semua ditulis dengan baik, persis sama. Tapi juga ada kutipan tidak langsung, yaitu Paulus menggunakan ayat-ayat ini. Yesaya 13 ayat 14. Dia gunakan secara bebas dari tradisi-tradisi, ya, teks yang berbeda. Tapi yang menarik adalah kutipannya di dalam Hosea 13 ayat 14. Ya, maut, dunia orang mati atau Sheol adalah hukuman, ya, adalah hukuman, berita yang menakutkan bagi Efraim, ya. Jadi kalau saudara membaca ayat 14 itu sebenarnya, ya, kata maut di sana, dunia orang mati, itu adalah berita Israel, Bani Israel waktu itu. Jadi Efraim itu adalah satu suku, ya, umat Allah ini berbuat jahat. Jadi Efraim itu kalau berbuat jahat, lalu Tuhan memperingatkan mereka, itu adalah menjadi berita yang sangat menakutkan. Berita yang menakutkan itu ternyata menjadi ejekan, olok-olokan untuk maut. Makanya Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Itu ejekan, saudara. Ya, padahal di Hosea 13 ayat 14 itu bukan ejekan sama sekali. Justru itu berita yang membuat umat Tuhan takut. Yang membuat umat Tuhan yang berdosa ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena dalam Kristus Yesus, anugerah Allah itu diberikan. Sehingga berita yang menakutkan sekarang di dalam Yesus. Mengatakan begini, saudara, apa yang direncanakan dari kekal oleh Allah sudah di Putus, Pak. Apa yang direncanakan kekal telah dinyatakan sejak lama di Alkitab, di kitab suci. Pada waktu Yesus datang kembali, ya, yang kedua. Kematian, maka saudara, kita tidak unik. Karena agama-agama dan ajaran-ajaran yang lain juga mengajarkan hal yang sama, mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Keunikan kekristenan adalah ketika kita berani berdiri itu karena di dalam versi yang asli tidak ada orang mati di sana. Yang ada adalah kita lakukan, saudara. Yang pertama, saya ingin saudara kita harus bersyukur kepada Yesus Kristus. Karena semua kelemahan tubuh, karena semua kita,
sudah ditanggung di atas kayu salib. Dia mengalami kematian, tapi bukan cuma mengalami kematian. Dia mengalami dan mengalahkan kematian, dan akan menerima tubuh kebangkitan. Yang kedua, saya ingin kita mengambil komitmen menjaga tubuh kita dengan baik, saudaraku. Makan yang teratur, makan yang sehat, yang teratur, supaya bisa memberi tubuh yang sehat. Kita bisa lebih lama untuk dipakai melayani Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mari kita menjaga tubuh kita, saudara, dari hal-hal yang menajiskan dari dosa, pikiran-pikiran yang kotor, hal-hal yang bisa menajiskan tubuh kita. Kita perlu menjaga tubuh kita. Yang keempat, saya ingin kita belajar menerima tubuh kita apa adanya, saudara. Belajar menerima, mungkin kita tidak bisa menerima warna kulit kita. Ya, nanti di surga warna kulit itu tidak penting, saudara. Nanti di surga mancung atau pesek itu sudah tidak penting sama sekali. Tinggi, pendek itu tidak penting. Apapun penampilan kita, perawakan kita, dan kita, warna kulit kita, bayar, yaitu darah Kristus dibayar untuk kita. Belajar kita menerima tubuh kita. Mungkin saudara tidak terlalu sehat, mungkin lahir sejak kecil, alergi, mungkin lagi bisa gemuk-gemuk, saudara kita mengalami, ada yang mengalami mungkin sakit penyakit, orang lain yang sudah mengganti namanya, saudara, menjadi waras, tetap juga sakit, diganti healthy waras, tetap mungkin saudara tidak bisa menerima tubuh ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberi tubuh yang baru. Yang terakhir, saudara, yang ingin saya lakukan, yang ingin saya katakan begini. Jangan takut dengan kematian. Jangan takut dengan penyakit. Jangan takut dengan ketuaan saudara. Kita semua ini biar tambah lemah bagaimana ya? Nanti kalau aku mati bagaimana ya? Banyak orang takut dengan kematian. Saudara, saya bisa memahami dengan orang yang takut dengan kematian. Nah, boleh bilang begini, saudara, mati itu nggak perlu kita tidak siap dalam arti kita tidak tahu bagaimana harus mati bagi kita semua. Tapi pastikan dalam diri kita semua, saudara, kita tidak perlu jadi orang yang suka ngomel, mengeluh sana sini. Itu engkau tidak punya pengharapan bahwa engkau akan menerima tubuh kebangkitan. Tuhan menyediakan tubuh kebangkitan bagi kita, dan itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa malam hari ini sebuah pengajaran yang panjang, tapi saya berharap ada sesuatu yang bisa kita terima dari ini, bahwa kita semua ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, saya kita semua Bapak Ibu, supaya pahami, dan nanti mungkin kita akan belajar lagi, membaca ini lagi, Alkitab lagi, dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 55, cobalah kita baca lagi dan kita renungkan apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang daripada Tuhan. Hamba-Mu tidak terlalu mendasar, tapi hamba berdoa biarlah kebenaran ini boleh
di dalam setiap pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika saatnya tiba, kami semua diubahkan, kami semua diberi tubuh yang baru oleh Engkau mengasihi kami. Ajar kami terus ya Tuhan, supaya kami menjaga tubuh kami, boleh hidup di dalam sehat, kami boleh menjaga tubuh kami supaya kami tidak menodai, tidak membuat diri kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah membayar setiap harga tubuh kami di atas kayu salib. Dan Tuhan katakan sudah selesai. Dalam malam hari ini Tuhan, kebenaran ini boleh senantiasa membawa kami untuk semakin mencintai tubuh yang Tuhan berikan kepada kami. Yang kami boleh pakai, kami boleh pakai untuk ada di tengah-tengah keluarga kami. Dan itulah yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan. Biarlah firman menjadi rema dalam setiap hidup kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, saya serahkan kembali kepada. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Joni Bale yang sudah menghantar firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Saya silakan. Tadi memang firman Tuhan pesan-pesan firman Tuhan yang sangat dalam disampaikan oleh Pak Pendeta Joni Bale, tetapi sayang banyak yang terpotong ya. Saya sampai penasaran. Begitu banyak pesan-pesan baik. Gitu ya, Firman terputus-putus ya Bu ya. Iya, Padahal betul. itu tadi karena saya menjaga sinyalnya, saya Mhm. Pak Pendeta, kalau bisa di-sharing materinya, terima kasih banyak nanti. Kalau bisa dikirim ke saya. oke. Terima kasih banyak, Pak. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin sharing. Ada Pak Freddy, Pak Ivan, Bu Lydia, Bu Sri, Pak Jerry. Silakan Saya Bapak justru Ibu. pikir gini Bu Masri. Jadi teman-teman mungkin ini jujur ini pengajaran saya bingung. Maksudnya gini, karena saya yang mau mengenai tapi akhirnya saya mengadakan eksposisi, menerjemahkan atau menjelaskan, menafsirkan ayat-ayat, menggali apa sih yang dimaksud di dalam Paulus nulis pasal 15 ayat 50 sampai 55 ini. Jadi sangat saya sejak 1 minggu ini saya betul-betul menggali sehingga saya bisa menjelaskan begitu sampai malam ini saya bisa jelaskan apa yang saya pelajari ini, saya bisa tuangkan semua itu. Ya. Saya belajar selama 1 minggu ini Bu Masri. Jujur Luar betul-betul biasa. ini tema yang apa bukan temanya tapi ayat-ayat yang Ibu Masri kasih ke saya itu sangat luar biasa. Luar biasa, Pak. Jadi di samping memberkati kami, juga memberkati Bapak sendiri. Betul. Ya. Luar biasa. Saya banyak belajar. Bahkan sampai saya hari Kamis yang lalu saya sharing dengan beberapa teman di kantor ini. Saya tanyakan mereka tentang ini dan mereka ya ini akhirnya saya bisa menjelaskan dan ada teman-teman yang bukan Kristen mereka juga mendengarkan ini. Apa yang saya teman-teman ada satu teman muslim yang kebetulan duduk di samping saya dan dia menjelaskan, dia bilang wah ini luar biasa ini pengajaran ini Pak Pendeta. Dan ya teman-teman yang Kristen juga hampir saya bilang saya banyak baca literatur, banyak baca buku karena saya akan menyampaikan ini di tanggal 27 malam nanti. Saya juga bingung ini apa yang saya sampaikan. Ya, jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya ini gali ayat demi ayat daripada yang Bu Mas ini sangat dalam.
Ya, mungkin Bapak Ibu punya penafsiran seperti itu. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Pak Freddy, apakah sudah free dari meetingnya? Pak Jerry, kemudian Bu Sri, Bu Lydia. Terima kasih Pak Juni Bale untuk Sama-sama Pak Jerry. firmannya. Saya mau bertanya, ada satu Pak, saya baca yang kelanjutan itu Pak, saya baru agak nggak ngeh ini. Ayat kelima, tadi kan Bapak sampai 55 ya? 50 sampai 50 sampai 55 ya? ya. Coba 56 Pak ya. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ini saya baru tahu nih Pak. Nah, Jadi artinya hukum Taurat itu ya kuasa dosa itu Pak ya. sengat maut ialah dosa dan Ini kan kuasa. kelanjutan dari punya Bapak kan. Bapak kan 50 sampai 5, ini 56 ya Pak. Ya, Sampai saya 57. sampai di 55, Pak. Saya Ya, sampai sampai di 55, 56, 57. 56 sebenarnya yang Bu Masri kasih itu mungkin sampai 58. Ya, sebenarnya harusnya sampai 58 biar utuh Nah, nih Pak. cuma karena kepanjangan Oh ya. saya bilang di akhir itu bahwa Paulus ini dia menggabungkan dua teks, Pak. Jadi dia mengambil teks dari Yunani dan juga dari Septuaginta. Iya. Nah, jadi yang tadi saya bilang di ayat 55 ini sebenarnya ini adalah sebuah kata yang kalau kita baca kata yang mengerikan. Karena Tuhan itu menghukum Bani Efraim itu kalau mereka membuat salah, ya, mereka membuat salah, mereka melanggar akan Iya Pak. itu sebenarnya kata-kata yang tidak baik di sana, itu kata-kata yang sangat menakutkan. Tetapi di Korintus ini, di Korintus pasal 15 ini kata-kata itu menjadi kata-kata seperti ejekan bahwa di mana maut, di mana kemenanganmu, hai maut, di mana sengatmu. Jadi untuk menunjukkan kepada oleh Yesus Kristus. Nanti coba kita pelajari yang 56 sampai 58 itu ya Pak. Ya, mungkin lain kali Pak ya. Ya, nanti lain kali coba kita pelajari ini. Nanti coba ini kita butuh banyak membaca penafsiran, membaca bahasa aslinya, Pak. Bahasa aslinya. Pak. Bahasa Yunani. Saya tidak terlalu pintar, tapi saya sering baca dan saya suka pelajari, Pak. Jadi sedikit kita harus balik, kita coba tengok bahasa Ibraninya apa yang dimaksudkan ini. Tapi ya itu. Baik, Pak. Putus Pak. Gitu. Kalau ada yang mungkin bisa bantu nanti 56. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti kita bahas lain kali Pak. Siap Pak Yeri. Terima kasih Pak Jerry. Selanjutnya, adakah Bapak Ibu yang lain? Ada Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Waduh, saya dengarnya separuh-separuh lagi rapat sambil ini. Oke lah. Cuma tadi yang Pak Joni Bale bilang itu seru itu. Kalau seandainya manusia mati langsung dibangkitkan, itu jadi problem besar, Bu.
Jadi banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang minta tolong dong bunuh saya. Kenapa? Karena begitu mati, dibangkitkan dia jadi Superman, Bu. Seperti yang dimimpikan oleh Paulus, bahwa kalau tubuhnya seperti Kristus kan enak, Bu. Kita mau ke Jakarta, nggak usah naik pesawat, langsung Jakarta. Kita mau masuk di rumah, nggak usah buka pintu, langsung masuk aja gitu. Jadi itu memang kalau kita sudah melihat betapa indahnya memiliki tubuh seperti Kristus, tubuh kemuliaan, yaitu memang Tuhan bikin sampai akhirnya dulu baru dibangkitkan. Kalau orang mati langsung dibangkitkan, yang hidup iri dia minta mati supaya bisa memiliki tubuh itu gitu loh. Jadi betul itu harus Tuhan tuh adil dan tahu begitu segalanya, dia bikin di akhirnya gitu loh, bukan orang mati langsung dibangkitkan. Yang saya takut banyak orang bunuh diri supaya punya tubuh seperti itu gitu kan. Karena luar biasa, pesawat udah nggak laku, Bu. Saya cuma berpikir, saya ke Amerika, langsung di Atlanta, masuk di restoran makan gitu kan. Itu yang dimimpikan oleh Rasul Paulus, mati adalah untungku, kalau hidupku dengan Kristus, kan begitu kira-kira ya. Jadi memang harus terjadi di akhir zaman, kalau tidak bahaya nanti. Saya kira itu yang saya tambahkan aja. Mungkin yang dipertanyakan Pak Jerry itu mengenai Taurat, itu pun seperti Paulus katakan, kalau tidak ada Taurat, bagaimana saya mengerti dosa? Maka yang ditanyakan Pak Jerry, ya memang kalau nggak ada Taurat, bagaimana ada dosa? Sehingga kekuatan Taurat itu yang membuat orang tahu dosa. Kalau tidak, jadi dibilang sumber. Ya memang, karena kalau tidak ada Taurat, siapa yang tahu dia punya dosa? Nggak ada yang tahu. Jadi intinya itu di Taurat, baru orang tahu kalau dia ada dosa gitu. Kira-kira begitu. Makasih Bu Ayu. Makasih Pak Freddy. Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi. Pak Weli. Pak Ivan, ada Pak Ivan? Lanjut aja, saya baru masuk, nggak tahu apa-apa. Oke Pak Weli. Baik Bapak Ibu, kalau sudah dan nanti dilanjut untuk ayat yang setelah itu ya 55 sampai 58 ya Pak. Di lain waktu kita lanjutkan. Kita akan akhiri. Saya mohon sekali lagi Pak, kalau gitu Pak Pendeta Freddy Ongko Saputra untuk menutup di dalam doa. Nanti akan dilanjutkan sesi 2 kalau ada yang ingin lanjut untuk diskusi. Silahkan Pak Pendeta Freddy. Baik, makasih. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan sebagian daripada firman-Mu agar kami mengerti akhir dari hidup kami ada suatu sukacita, kebanggaan untuk mengikuti Engkau di mana kami boleh hidup dengan tubuh baru itu. Tuhan tolong kami semua untuk terus kuat di dalam Engkau, selalu mengikuti apa yang Engkau ajarkan kepada kami, apa yang telah Engkau perbuat, agar kami boleh hidup kudus di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Jone Bale yang sudah menyampaikan, menghidupi firman ini, biarlah kasih-Mu senantiasa pada Pak Jone Bale, keluarga, serta anak-anaknya semua, diberkati pendidikan dan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau berkati juga kami yang ada di sini,
maupun saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Tuhan, berkati mereka. Apapun yang menjadi persoalan, Engkau tolong beri kekuatan. Yang sedang sakit, Engkau beri kekuatan untuk melawan penyakit itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Kami telah Engkau layakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Juni Bale yang sudah Sama-sama. berbagi Terima malam kasih. hari ini. Terima Luar kasih biasa. semua Bapak Ibu.